sebuah ruangan arsip tua yang berdebu di sudut Jakarta. Sinar matahari sore merambat pelan melalui jendela berjeruji, memantulkan cahaya kuning keemasan pada lembaran-lembaran kertas yang sudah rapuh dimakan usia. Di antara tumpukan arsip itu, ada sebuah map yang warnanya sudah pudar, bertuliskan tangan rahasia negara. Ada foto-foto yang menampilkan Soekarno dalam acara yang berbeda pada waktu yang nyaris bersamaan. Di kota yang berjauhan, dengan ekspresi dan gerak-gerik yang seolah sedikit janggal bagi mereka yang mengenal karismanya. Ada saksi-saksi tua, beberapa mantan ajudan, yang berbisik lirih ketika diwawancarai di masa tuanya. Kami dulu sering mendapat perintah dari orang yang kami kira Bung Karno. Tanggalnya tercatat jelas, materai resminya pun masih melekat. Di satu kota, tertulis pastikan pengawalan terhadap Presiden Soekarno aman sampai acara selesai. Di kota lain, dengan tanggal yang sama, tercatat pengamanan khusus terhadap Bung Karno di lokasi X, jangan biarkan siapapun mendekat. Namun, mengapa cerita ini tidak pernah muncul dalam buku sejarah resmi? Mungkin karena terlalu berbahaya untuk dibuka di masa itu. Atau mungkin karena pemerintah memilih menjaga citra sang proklamator sebagai sosok tunggal yang tidak tergantikan. Di ruang arsip itu, peneliti muda tadi menutup map dengan hati berdebar. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam wajah-wajah Bung Karno yang berbeda-beda muncul di pikirannya. Kadang wajah Bung Karno yang gagah saat berpidato di lapangan terbuka, kadang wajah Bung Karno yang letih di sebuah foto hitam putih yang jarang dilihat orang. Ia berdiri di depan makam Soekarno, merasakan angin sore menyapu pelan wajahnya. Sang peneliti melangkah pergi, tapi di hatinya ia berjanji akan terus menulis tentang temuannya, bukan untuk membongkar aib atau mencari sensasi, tapi untuk menyalakan kembali rasa penasaran bangsa ini terhadap sejarahnya sendiri. Mungkin kita akan terkejut, mungkin kita akan mengangguk pelan karena akhirnya memahami mengapa banyak hal disembunyikan begitu lama. Atau mungkin misteri ini akan tetap jadi legenda, sesuatu yang diceritakan dengan bisikan lirih di ruang-ruang kecil. Apapun itu, ia telah mengajarkan kita bahwa sejarah selalu punya lapisan-lapisan yang tak pernah habis untuk digali. Karena tanpa rasa penasaran, kita hanya akan menerima apapun yang ditulis tanpa bertanya, tanpa menyelam lebih dalam. Di sekelilingnya, para peziarah datang dan pergi, beberapa menunduk berdoa, beberapa menaruh bunga. Ia berpikir, entah mana yang benar, apakah memang ada Soekarno ganda, atau hanya mitos yang tumbuh dari kegelisahan zaman. Namun yang jelas, semua orang di tempat itu memandang makam itu dengan rasa hormat yang sama. Seolah apapun yang pernah terjadi, sosok ini tetap simbol dari kebangkitan bangsa. Peneliti itu memejamkan mata, membiarkan pikirannya tenang sejenak. Ia sadar, terkadang sejarah memang tidak memberi kita jawaban hitam putih. Terkadang sejarah hanya memberi kita serpihan-serpihan, dan kita yang harus merangkainya dengan hati-hati. Ia membayangkan bagaimana rasanya bila benar seorang pemimpin sebesar itu punya bayangan yang berjalan di sampingnya, menghadiri acara-acara resmi, bahkan mungkin berbicara kepada rakyat tanpa ada yang tahu bahwa itu bukan dirinya. Apakah rakyat akan merasa ditipu? Ataukah mereka akan merasa dilindungi karena negara menjaga keselamatan sang pemimpin dengan cara apapun? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergulir di kepalanya. Sementara di luar, hiruk-pikuk kota Jakarta tak pernah berhenti. Ia tahu, apapun kebenarannya, misteri ini terlalu besar untuk diabaikan. Dengan suara pelan, pria tua itu berkata, ada masa ketika Bung Karno terlalu lelah, terlalu banyak tekanan. Kadang dia digantikan seseorang yang sangat mirip, tapi hanya untuk acara-acara kecil. Si peneliti terperangah. Pria tua itu tidak mau memberi detail lebih lanjut, hanya mengangkat tangannya yang bergetar, seolah berkata bahwa beberapa hal memang lebih baik tetap menjadi rahasia. Namun di matanya yang berkaca-kaca, terlihat ada beban yang sudah lama ia simpan. Cerita ini tidak sekadar gosip, tapi sesuatu yang benar-benar ia alami. Lalu ia menutup pembicaraan dengan kalimat yang terus terngiang di kepala sang peneliti. Kami lakukan itu demi negara, demi keselamatannya, demi sejarah. Ia membawa catatan-catatan itu keluar dari gedung tua, berjalan di trotoar dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Barangkali suatu hari nanti, ia akan menemukan bukti yang tak terbantahkan, atau mungkin ia hanya akan menjadi bagian dari lingkaran orang-orang yang penasaran. Tetapi satu hal pasti, cerita tentang Soekarno ganda ini akan selalu menjadi salah satu teka-teki paling menggetarkan dalam sejarah Indonesia. Apapun alasannya, misteri ini terus hidup, menjadi bahan diskusi di forum-forum sejarah, bahkan menjadi inspirasi novel dan film yang mencoba membayangkan bagaimana rasanya hidup di bawah bayang-bayang dua pemimpin yang identik. Bagaimana mungkin satu orang berada di dua tempat dalam satu hari, sementara teknologi transportasi saat itu tidak memungkinkan perjalanan secepat itu. Tapi bagi mereka yang tahu cerita-cerita lama itu,
Mungkin ada senyum samar di bibir mereka, karena mereka tahu, di balik senyum patung itu, ada misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah benar Bung Karno pernah digandakan? Apakah benar ada fakta yang disembunyikan selama lebih dari 70 tahun? Ataukah semua ini hanya ilusi yang diciptakan oleh ingatan yang kabur dan arsip yang saling bertentangan? Jawaban pastinya mungkin akan terkubur bersama orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Namun pertanyaan itu akan terus bergema, memanggil generasi baru untuk terus mencari, menggali, dan mempertanyakan. Bagi sebagian orang, ini bukti kuat. Bagi yang lain, mungkin hanya kesalahan administrasi. Tetapi ketika kejanggalan semacam ini muncul berulang kali, sulit untuk mengabaikannya begitu saja. Tapi setelahnya kami bertemu Bung Karno asli dengan instruksi yang bertentangan. Ia bercerita tentang sebuah sesi foto resmi pada awal 1960-an. Saya heran, waktu itu Bung Karno terlihat berbeda. Sorot matanya agak kosong, tidak seperti biasanya. Tapi semua orang di ruangan itu bersikap normal, seolah tak ada yang aneh. Ujarnya dengan suara bergetar. Setelah sesi foto, ia mendengar desas-desus bahwa yang difoto bukanlah Soekarno asli, melainkan seseorang yang sengaja dibuat mirip untuk alasan keamanan. Bahkan konon ada dokter-dokter khusus yang bertugas merawat pengganda itu supaya wajahnya tetap menyerupai aslinya. Apakah ini nyata atau hanya ilusi dari kenangan seorang tua? Pertanyaan ini terus bergulir, membuat setiap detail terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Pernyataan itu tidak pernah tercatat resmi, karena siapa berani membukanya di masa ketika kekuasaan masih sangat sensitif. Ada dua laporan kesehatan dengan tanggal yang hampir bersamaan. Satu menyebutkan Soekarno dalam kondisi fit, satu lagi menyebutkan ia sedang sakit berat dan harus dirawat intensif. Mana yang benar? Apakah ini hanya salah tulis? Atau apakah ada dua sosok yang memang sengaja dibuat serupa? Satu tampil ke publik sementara yang asli beristirahat atau disembunyikan. Dalam buku harian seorang diplomat asing yang bertugas di Jakarta pada masa itu, tertulis kalimat sama. The president I met today seemed different. Tanpa penjelasan lebih lanjut, hanya itu yang ia tulis. Kalimat pendek itu menyisakan tanda tanya besar yang melintasi dekade demi dekade. Tapi cerita itu bertahan dari mulut ke mulut, dari keluarga ajudan ke cucu-cucu mereka, hingga akhirnya sampai ke telinga para peneliti yang haus kebenaran. Seorang peneliti muda dengan wajah lelah membuka lembaran demi lembaran, mencari sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya terdengar sebagai bisikan di kalangan tua. Bisikan tentang seorang Soekarno yang tidak hanya satu. Di dalam negeri, gerakan separatis dan intrik militer saling beradu. Sementara di panggung depan, Soekarno tampil sebagai figur tunggal yang mempersatukan rakyat. Dalam situasi seperti itu, kehadiran seorang pengganda baik dalam bentuk doppelganger atau sekadar pengganti, sementara bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah negara besar pun pernah melakukannya demi melindungi pemimpin mereka. Jadi, mungkinkah Soekarno juga memiliki bayangan yang kadang tampil menggantikannya di acara-acara yang berisiko tinggi? Inilah misteri yang perlahan-lahan mencuat dari arsip-arsip yang sebelumnya terkunci rapat. Bukan hanya sekadar cerita liar, melainkan desas-desus yang terus beredar, bahwa di masa pergolakan politik yang gelap, ada momen ketika figur pemimpin bangsa digandakan, baik secara simbolik maupun secara fisik. Dan kisah itu bukan sekadar teori konspirasi murahan, melainkan serpihan-serpihan fakta yang tercecer, terabaikan, bahkan sengaja disembunyikan dari halaman-halaman resmi sejarah Indonesia selama lebih dari 70 tahun. Saat menelusuri dokumen-dokumen lama dari era 1950-an, dan 1960-an, muncul keanehan-keanehan kecil yang jika diperhatikan dengan saksama, menyusun sebuah mozaik yang berbeda dari cerita arus utama. Bayangkan suasana politik Indonesia pada tahun 2020 itu. Perang dingin merambat ke Asia, CIA, KGB, dan banyak intelijen asing lain bermain di balik layar. Salah satu dokumen yang paling mengejutkan ditemukan di arsip bekas markas besar tentara di Bandung, berupa catatan perintah pengamanan acara yang ternyata berlangsung di dua kota berbeda pada hari yang sama. Cerita semakin aneh ketika kita mendengar kisah seorang mantan fotografer istana yang kini sudah renta. Beberapa peneliti juga menemukan catatan medis yang aneh. Semakin dalam kita menggali, semakin terasa bahwa cerita tentang Soekarno ganda ini bukan sekadar teori liar. Ada cukup banyak serpihan fakta untuk membuat kita bertanya-tanya. Hari ini, ketika kita melihat patung-patung Soekarno berdiri di berbagai kota, kita melihat satu wajah yang sama. Malam pun kembali turun di atas kota, lampu-lampu jalan menyala, dan di kejauhan terdengar suara radio tua memutar lagu-lagu lama era revolusi. Hari-hari berlalu setelah peneliti muda itu membawa keluar map tua tersebut. Peneliti itu mulai menemui saksi-saksi lain. Seorang mantan ajudan yang sudah sangat tua tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Beberapa minggu kemudian, peneliti muda itu pergi ke Blitar
tempat peristirahatan terakhir sang proklamator. Saat senja berubah menjadi malam, lampu-lampu di sekitar makam menyala, menciptakan siluet patung Bung Karno yang berdiri tegap menghadap ke depan. Mungkin, suatu hari nanti, ketika arsip-arsip baru dibuka, atau saksi-saksi lama akhirnya berani bicara, misteri Soekarno Ganda ini akan menemukan titik terang. Dan ketika layar imajinasi kita memudar, hanya satu kalimat yang tersisa, bergaung di kepala setiap orang yang mendengar kisah ini. Jika seorang proklamator saja bisa punya rahasia sebesar itu, berapa banyak lagi misteri lain yang masih tertidur di balik halaman sejarah kita? Misteri tentang Soekarno Ganda lahir dari serpihan-serpihan fakta yang tampak janggal, foto yang berbeda di waktu yang sama, dokumen pengamanan di dua kota sekaligus, hingga kesaksian orang-orang yang mengabdi di sekitarnya. Apakah benar ada sosok pengganti yang sengaja dibuat mirip untuk melindungi sang proklamator? Atau hanya tumpukan cerita kabur dari masa penuh intrik politik? Sejarah tak memberi jawaban pasti. Yang jelas, misteri ini membuka mata kita bahwa perjalanan bangsa ini tak pernah sederhana. Selalu ada lapisan-lapisan cerita yang tersembunyi, sengaja disimpan, atau terlupakan. Bagaimana menurutmu? Apakah cerita tentang Soekarno Ganda ini hanya mitos? Atau ada fakta besar yang sengaja disembunyikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu penting untuk membuka lapisan sejarah yang terlupakan. Jangan lupa klik like kalau kamu suka konten sejarah yang bikin penasaran. Subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan misteri sejarah lain yang lebih menggetarkan lagi. Share videonya ke teman-temanmu, biar diskusi tentang sejarah kita makin ramai dan membuka mata banyak orang.